Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Rahmawati dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan pemberian bantuan buku perpustakaan di SMP Negeri 2 Rengas Dengklok menggunakan metode AHP dan SKB. Latar belakang sistem pendukung keputusan atau SPK adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengembalian keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Turban 2001. Permasalahan berdirinya perpustakaan tersebut belum diketahui secara pasti buku apa saja yang diminati di setiap daerah. Dalam memilih perpustakaan dan menentukan distribusi buku yang akan disumbangkan kepada perpustakaan memerlukan kriteria-kriteria sebagai perbandingan setiap perpustakaan yang ada di sekolah, sehingga dalam situasi bantuan buku tepat sasaran. Tujuan perpustakaan adalah salah satu pusat informasi yang sangat dekat dan akrab dengan masyarakat sekolah. Selain pusat informasi, perpustakaan juga merupakan sumber ilmu pengetahuan, penelitian, serta berbagai layanan jasa lainnya. Kemudian mengelola, melestarikan, memelihara, dan merawat seluruh koleksi buku perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik, utuh, layak pakai, dan tidak lekas rusak, dan menyajikan informasi tersebut kepada pengguna untuk dipergunakan dan diperdayakan. Landasan teori perkembangan perpustakaan pada era informasi ini telah dimanfaatkan sebagai salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, dan pelestarian khasanah ilmu pengetahuan. Peran perpustakaan telah berkembang menjadi pusat komunikasi. Artinya masyarakat sekolah dapat berkumpul di perpustakaan dalam rangka pengembangan pengetahuan dan budaya melalui berbagai aktivitas keilmuan dan sosial. Prinsipnya perpustakaan memiliki 3 kaitan pokok, yaitu mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pengguna, melestarikan koleksi, memelihara dan merawat seluruh koleksi perpustakaan, dan menyediakan bahan perpustakaan agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna. Perpustakaan. Di sini ada tahapan 1, hierarki. Perpustakaan sekolah ada tujuan dari hierarki ini adalah ada tujuan, kriteria, dan alternatif. Tujuannya adalah perpustakaan sekolah, alternatifnya ini kriterianya ada jumlah buku, jumlah judul buku, jumlah buku pinjaman per bulan, kondisi buku, cakupan layanan, dan frekuensi layanan. Dan ini ada alternatif yaitu ada kepala sekolah, koordinator, tata usaha, pustakawan, guru, siswa. Dan ini hasil perhitungan data perpustakaan, yaitu ada alternatif dan kriterianya. Alternatifnya yaitu buku Lokaron, buku Binasaka, buku Cibung, buku Arojak, dan buku Kandang Macan. Dan kriterianya yaitu jumlah buku, jumlah judul buku, jumlah buku pinjaman per bulan, kondisi buku, cakupan layanan, dan frekuensi layanan. Bisa dilihat ya. Ini tuh jumlah bukunya ada segini, yang Al-Quran ada segini, dan seterusnya. Mencari bobot prioritas.
Itu ini kriterianya, terus ini hasilnya ada segini, dan matriks perbandingan desimal. Jadi nilai ini disimalkan. Tiap sel dari kolom dibagi dengan jumlah tiap kolom. Jadi hasil yang tadi itu 1:3,73 dan hasilnya 0,2681 dan seterusnya. Menghitung rata-rata dari setiap kriteria. Ini nama kriterianya, terus hasil dari tadi dimasukkan ke sini dan dibagi 1 dan hasilnya seperti ini. Proses perangkaian dengan bobot yang telah dicapai dari perhitungan menggunakan metode AHP. Bobotnya, dan ini C1, C2, C3, C4, C5, C6 yaitu kriterianya. Dan ini hasilnya. Kemudian dilakukan perbaikan bobot terlebih dahulu sehingga diperoleh jumlah buku ada sekian, dan ini dimasukkan ke sini. Membuat matriks keputusan. Matriks keputusan ini adalah kriterianya, jumlah kriterianya, dan ini hasilnya. Setelah menentukan bobot setiap kriteria, maka selanjutnya akan dilakukan perankingan menggunakan metode SWB. Sebelum memulai perhitungan, metode SWB pemerintah Kabupaten Rangkas menentukan jumlah. Nah, ini buku yang akan disumbangkan yaitu buku agama. Jumlahnya 176 eksemplar. Perhitungan nilai impres, nilai perpustakaan. Ini kriterianya. Jadi, hasil dari pembagian buku dari kategori agama adalah sebagai berikut. Yang dipilih adalah kategori agama. Jadi, hasil dari pembagian buku dari kategori agama adalah sebagai berikut. Dan hasil paling kecil yaitu buku Cibungur, yaitu 5 eksemplar. Dan yang paling besar yaitu buku Ar-Rojak 50 eksemplar. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata atau tulisan, mohon dimaafkan. Terima kasih.